Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya semua saudara dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Bisa bilang amin, haleluya. Mari kita membuka hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan, perkenankan kami datang menghadap hadirat-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami mengucapkan syukur untuk semalaman kami boleh istirahat dengan baik. Dan pagi ini pula kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, segar bugar, serta penuh dengan semangat. Itu sebabnya kami mau menerima sabda firman-Mu, memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu Tuhan tahu isi hati kita. Yeremia 17 ayat 10 berkata demikian, Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Saudara, ada pepatah, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu? Nah saudara, secara harafiah, hati adalah bagian organ tubuh manusia yang kecil, tersembunyi di dalam dan tak terlihat dari luar. Tetapi dalam konteks renungan hari ini, yang dimaksud dengan hati adalah pikiran atau perasaan. Hati memegang peranan yang sangat luar biasa dalam kehidupan umat manusia, karena dikatakan Matius 15 ayat 19, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah saudara, jadi sudah sangat jelas segala kebaikan ataupun kejahatan yang diperbuat orang itu bersumber dari dalam hati. Tetapi seringkali kejahatan, kepalsuan, kebencian, dendam itu terbungkus sangat rapi sehingga orang lain tidak dapat mengetahuinya. Kita dapat menyimpan rapat-rapat rancangan jahat di dalam hati. Namun mengenai isi hati manusia, ada satu pribadi yang mengetahui segala-galanya, yaitu Tuhan, saudara. Dia tahu persis apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Saudara, seringkali kita mudah tertipu oleh penampilan dan kebaikan seseorang karena dari kulit luarnya saja kita lihat. Tetapi apa yang tersembunyi di dalam hati tak dapat kita ketahui keadaan yang sesungguhnya. Alkitab jelas menyatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat yang ke-9. Keadaan hati seseorang tidak dapat kita terka dan kita tidak akan bisa mengetahuinya. Makanya pepatah tadi mengatakan dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu?
pepatah ini ternyata benar terjadi, saudara-saudara. Ya, keadaan hati seseorang tak dapat kita terka. Kita tidak akan bisa melihat isi hati orang lain. Nah, dikatakan Amsal 14 ayat 13 bagian A, di dalam tertawa pun hati dapat merana. Nah, saudara lihat ya. Jadi muka kita atau muka saudara itu kadangkala bertentangan dengan keadaan hati kita. Muka tertawa, hatinya penuh kebencian. Muka gembira, tetapi isi hati dendam. Itulah manusia berdosa. Nah, saudaraku yang kekasih, bagi orang Kristen yang benar, apa yang nampak di luar harus sama dengan apa yang ada di dalam hati. Tidak ada kemunafikan. Ini harus kita renungkan, saudara-saudara. Hatimu, pikiranmu, perkataanmu, perbuatan harus sinkron. Artinya harus serasi, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Bisa bilang amin, saudara? Nah, bagaimana supaya hati kita tetap bersih? Kita harus mau dikoreksi, dibentuk, dan diperbaharui oleh Tuhan melalui firman-Nya. Semakin tekun kita membaca dan merenungkan firman, saudara, perbendaharaan hati kita pun akan dipenuhi oleh hal-hal yang benar, sehingga apa yang keluar dari mulut kita pun hal yang benar, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lukas pasal yang ke-6 ayat 45 bagian B. Nah, itulah yang dirindukan Daud sehingga ia berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Akhirnya saya tutup dengan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman di pagi ini yang Tuhan sudah perdengarkan. Kami harus betul-betul menjaga hati kami, karena Engkau tahu isi hati setiap manusia. Apalagi kami yang sudah di dalam Kristus. Kami sudah diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Hidup yang lama, yang warnanya dosa kami sudah tinggalkan. Bahkan kami sudah mati di dalam cara hidup yang lama. Sehingga mulut perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami sinkron adanya, serasi adanya. Satu ia sekata dan tidak berbeda satu dengan yang lain. Tidak bertentangan satu dengan yang lain. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar di pagi ini. Kami serahkan sepanjang hari ini aktivitas kami. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, dan pelihara kami, supaya kami hidup selalu di dalam kebenaran. Dan semua pekerjaan usaha kami, Tuhan buka jalan dan memberkati seluruh keluarga kami, anak-anak kami. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati mereka. Kalau ada jemaat yang masih sakit, ulurkanlah tanganmu, menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Kuasa penyakit dipatahkan demi bilur-bilur Tuhan Yesus. Segala pujian hormat hanya demi kemuliaan nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Shalom. Apa di sini?